Susu dikenal sebagai minuman yang kaya akan manfaat. Tidak hanya untuk anak-anak, ternyata susu juga memiliki banyak manfaat bagi orang dewasa. Bagi anak-anak, susu memiliki manfaat seperti meningkatkan daya tahan tubuh, mengoptimalkan daya pikir, menjaga kesehatan tulang, menguatkan gigi, membantu tidur menjadi lebih nyenyak, membantu melengkapi gizi anak, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk orang dewasa, susu memiliki manfaat seperti mencegah osteoporosis, anti penuaan dini, menghindari dehidrasi, dan lain sebagainya. Susu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penduduk bumi dan penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya para binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Meminum susu juga merupakan sebuah sunnah Nabi SAW. Diketahui, Nabi SAW termasuk orang yang gemar meminum susu. Hal tersebut berdasarkan beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengonsumsi susu sapi, susu kambing, dan susu unta. Secara khusus Rasulullah menganjurkan umatnya untuk meminum susu sapi. Hendaklah kalian minum susu sapi karena ia makan dari setiap pohon. Namun dari ketiga jenis susu tersebut, Rasulullah paling menyukai susu kambing. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah lebih memilih minum susu kambing dibandingkan susu unta maupun susu sapi. Seperti dalam perjalanan hijrah ke Madinah, tepatnya di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar menikmati susu kambing. Kemudian ketika menjelang tiba di Madinah, Rasulullah memilih menikmati susu kambing. Ada pula mukjizat Rasulullah yang berkaitan dengan susu. Saat Rasulullah tiba di perkemahan Ummu Ma'bad, beliau merasa lapar dan haus, lantas disuguhi daging unta. Melihat kambing, Rasulullah minta memerah susunya. Di sini sebuah mukjizat terjadi. Ummu Ma'bad mengatakan kalau kambing tersebut sudah tidak bisa menghasilkan susu. Tapi begitu Rasulullah membaca basmalah dan memerah susu kambing, ternyata keluarlah susu segar. Susu ini bahkan cukup banyak hingga bisa dinikmati Rasulullah, Abu Bakar, dan para sahabat lain yang ada di tempat tersebut. Lalu kisah lainnya yang diceritakan ketika Abu Hurairah pergi ke Madinah setelah mendengar kabar hijrahnya Rasulullah. Termasuk kalangan muhajirin yang fakir, tidak memiliki keluarga maupun harta kekayaan, maka dirinya pun tinggal di teras Masjid Nabawi. Tempat itu disebut sebagai Asy-Syuffah, kapasitasnya mencapai 300 orang. Dengan berbagai keterbatasan, para Al-Asy-Syuffah tetap bertahan dan bersabar. Memang, kehidupan mereka umumnya serba kekurangan. Bahkan, tak jarang rasa lapar harus dialami karena ketiadaan makanan. Abu Hurairah menuturkan, suatu hari dirinya pernah dilanda rasa lapar yang sangat hebat. Beranjak dari As-Suffah dan duduk di pinggir jalan menunggu sahabat-sahabat Rasulullah lewat. Abu Bakar mendekatinya. Abu Hurairah kemudian bertanya kepadanya tentang tafsir suatu ayat dari Al-Quran. Tentunya ada maksud di balik pertanyaan tersebut. Maksudku bertanya demikian tidak lain agar ia Abu Bakar mengajakku makan. Ternyata ia berlalu tanpa melakukan apa yang kuharapkan. Tak lama setelah Abu Bakar pergi, datanglah Umar bin Khattab. Abu Hurairah melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Setelah menjawab pertanyaan apa adanya, Umar beranjak pulang seperti yang dilakukan Abu Bakar. Selang beberapa lama, Nabi SAW datang. Beliau tersenyum ketika melihat Abu Hurairah berdiri lemah di pinggir jalan. Beliau memahami kondisi yang sedang dialami sahabatnya. Nabi kemudian memberikan isyarat agar Abu Hurairah berjalan mengikutinya. Ternyata Rasulullah kembali ke rumahnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebuah wadah berisi susu di mejanya. Beliau pun bertanya kepada orang-orang di rumah, "Dari mana susu ini?" "Itu hadiah untuk Anda dari Fulan atau Fulanah," jawab mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminum atau langsung memberikan susu itu kepada Abu Hurairah yang kelaparan. Pertama-tama, beliau memanggil Abu Hurairah untuk mengundang para al-as-sufah ke rumah beliau. Abu Hurairah segera melaksanakan perintah. Sudah menjadi kebiasaan Nabi untuk berbagi harta yang diterimanya kepada para penghuni as-sufah. Jika beliau diberi sedekah, maka sedekah itu dikirimkannya kepada mereka. Beliau sama sekali tidak menikmatinya. Namun jika beliau diberi hadiah, maka beliau akan menikmati sebagian dan sebagiannya juga diberikan kepada mereka. Hal itulah yang dirisaukan Abu Hurairah. Dalam pikirannya, apalah arti susu tersebut dengan banyaknya al-as-sufah? Mengapa Nabi ingin menjamu puluhan orang itu dengan hanya sewadah susu? Begitulah sekelebat pertanyaan membayangi benak Abu Hurairah. Akan tetapi, Abu Hurairah selalu sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka akan dilaksanakannya. Para penghuni as-sufah lalu ramai-ramai mendatangi rumah Rasulullah. Sesudahnya, beliau mempersilahkan mereka untuk masuk dan menempati tempat masing-masing yang sudah disediakan. Lantas Nabi berkata kepada Abu Hurairah, "Ambil wadah yang berisi susu itu dan tuangkanlah kepada masing-masing mereka." Abu Hurairah dengan sigap melaksanakan perintah tersebut. Ia kemudian menuangkan susu ke gelas seorang demi seorang para al-as-sufah. Luar biasanya, susu dalam wadah tersebut seperti tidak pernah habis. Padahal Abu Hurairah berkali-kali mengambilnya untuk mengisi seluruh gelas para tamu. Akhirnya, Abu Hurairah tiba di posisi duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang lainnya sudah kenyang semua, Rasulullah lalu mengambil wadah susu tersebut dan meletakkannya di tangannya. Kemudian menyuruh Abu Hurairah untuk duduk dan meminum susu dari wadah tersebut. Setelah beberapa teguk, Abu Hurairah berniat memberikan wadah susu tersebut kepada Rasulullah. Namun Rasulullah menyuruhnya minum lagi dan lagi hingga ia merasa kenyang. Ia berkata, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada lagi tempat di perutku untuk menampung susu itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, lalu meminta wadah berisi susu tersebut. Beliau memuji Allah, mengucapkan basmalah, dan meminum susu yang tersisa.